Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Moms Hijab Support YouTube Syar'i pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan kreatif brief dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada saya, Almira Nurul Sabrina, NIM 021, dan teman saya, Teresia, NIM 080. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai brand statement dari Moms Hijab. Moms Hijab merupakan sebuah brand hijab yang berdiri sejak tahun 2009 dengan Ibu Trias Vivi sebagai pemiliknya. Moms Hijab berfokus pada penjualan hijab syar'i dan gamis yang bisa dipesan secara made by order. Adapun harga yang ditawarkan berkisar antara Rp85.000 hingga Rp175.000 bergantung pada ukuran dan hiasan yang digunakan. Saat ini, toko offline dari Moms Hijab ada di Jalan Sumpil 2 nomor 31 Malang dan memiliki toko online di Instagramnya yakni @moms_hijab. Nah, sebelum melakukan proyek, kami telah mewawancarai Ibu Vivi dan menanyakan permasalahan apa saja yang beliau tengah hadapi dalam bisnisnya. Kemudian Ibu Vivi mengatakan bahwa saat ini Moms Hijab sedang terkendala dalam hal marketing. Yang kedua ada proses produksi, yakni membutuhkan penjahit dengan hasil yang rapi. Yang ketiga ada logo, beliau ingin melakukan rebranding. Yang keempat ada desain katalog, dan yang terakhir ada foto produk. Nah, dikarenakan kondisi kami yang tidak memungkinkan untuk mengunjungi Moms Hijab secara langsung yang berlokasi di Malang, maka kami menawarkan dan menanyakan apakah Ibu Vivi berkenan untuk mengirimkan barangnya kepada kami untuk difoto dan kemudian beliau menyanggupi. Nah, sebelum itu, sepanjang PowerPoint ini ditampilkan, foto-foto yang ada di setiap slide merupakan hasil dari foto produk yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teresia Echa. Baik, terima kasih Almira. Berikutnya adalah project goals. Nah, project goals sendiri merupakan objektif dari project yang kami jalankan sehingga kami mengetahui batasan untuk menyukseskan project ini. Yang pertama adalah desain logo. Nah, desain logo sendiri dibuat untuk memberikan desain logo yang sesuai dengan gambaran klien terhadap image brand Moms Hijab yang ingin ditunjukkan. Nah, image dari brand Moms Hijab yang ingin ditunjukkan adalah image yang elegan, simple, dan juga syar'i. Yang kedua adalah design feeds. Design feed sendiri dibuat untuk menciptakan konten yang menarik dan bermanfaat sehingga menghidupkan media sosial Instagram Moms Hijab sendiri. Karena Moms Hijab ingin bergerak di media online atau menjadi online market. Berikutnya adalah desain katalog. Desain katalog sendiri dibuat untuk menghadirkan tampilan informatif mengenai produk sehingga memudahkan konsumen dalam melihat produk serta membangun kepercayaan kepada konsumen karena dapat memperlihatkan barang secara profesional. Yang kedua adalah foto produk yang diambil untuk memperlihatkan produk asli kepada konsumen secara profesional sehingga menarik konsumen untuk membeli produk. Berikutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya Almira. Baik, selanjutnya yakni target audience. Adapun target audience dari brand Moms Hijab adalah wanita berhijab berusia 20 hingga 60 tahun. Target ini dipilih karena target pasar dari Moms Hijab adalah ibu-ibu yang sesuai dengan namanya, yakni Moms Hijab. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kaum muda, karena di Moms Hijab bisa memesan model hijab sesuai dengan keinginan atau made by order. Selanjutnya yakni research instrument. Kami memilih menggunakan kedua research instrument yakni melalui Google Form dan wawancara. Kuesioner Google Form dibuat untuk mengetahui bagaimana persepsi dan kecenderungan selera masyarakat khususnya
khususnya kaum wanita dengan rentang usia 20 hingga 60 tahun mengenai brand awareness dari toko hijab. Adapun kuesioner survei ini kami menggunakan media Google Form. Google Form dari penelitian ini nantinya berisikan pertanyaan yang berhubungan dengan perilaku belanja dan pemahaman brand awareness, baik itu logo, foto produk, desain katalog, atau konten dan lainnya, kepada para perempuan pengguna hijab syar'i yang sesuai dengan kriteria responden kami. Pertama, penyebaran Google Form ini kami sebarkan melalui kerabat klien yang sebelumnya pernah berbelanja dan menjadi konsumen dari Moms Hijab. Nah, berdasarkan informasi dari klien, kebanyakan pembelinya adalah teman-teman dari majelis taklim. Selain itu, kami juga akan menjangkau melalui kalangan mahasiswa dan kalangan ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian, kajian Islam, dan sebagainya. Kami akan menyebarkan link survei melalui sosial media, baik WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan selama hampir 5 hari, kami mendapat respon yang luar biasa, hingga mampu mengumpulkan 93 responden. Yang kedua, yakni ada riset fenomenologi berupa wawancara. Hal ini digunakan untuk menemukan dan mengetahui bagaimana selera mayoritas responden dengan kriteria informan yang telah disebutkan terhadap logo, foto produk, dan desain katalog dari sebuah toko hijab. Adapun kriteria responden dari riset Moms Hijab ini menjawab pertanyaan siapa dan apa. Yang pertama, siapa responden dari riset fenomenologi adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 20 hingga 60 tahun. Selanjutnya, apakah responden dengan jenis kelamin perempuan ini menggunakan hijab khususnya hijab syar'i? Karena Moms Hijab berfokus pada penjualan hijab syar'i. Nah, kemudian setelah menentukan dan memilih responden yang sesuai kriteria dengan teknik purposive sampling, maka kami akan menghubungi responden melalui email, nomor telepon, ataupun media sosial yang tertera pada hasil jawaban Google Form untuk selanjutnya kami ajak wawancara. Selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Teresia Eja. Baik, berikutnya adalah hasil dari research Google Form. Yang pertama adalah tone warna. Nah, responden lebih banyak menyukai tone warna pastel untuk ditampilkan dalam logo brand hijab. Hal ini karena soft color mampu menghadirkan kesan yang kalem, lembut, nyaman, dan hangat, elegan, ramah, dan enak dilihat. Nah, tone warna pastel sendiri juga merepresentasikan apa yang ingin dibangun oleh Moms Hijab, yaitu elegan, lembut, nyaman, dan juga enak dilihat. Yang kedua adalah tampilan logo. Nah, dari pertanyaan mengenai logo yang seperti apa yang menarik dan mudah dikenali, jawaban yang paling banyak yakni logo yang simple, unik, dan tidak banyak elemen atau ikonik. Yang ketiga adalah foto katalog. Berdasarkan data, banyak responden menyukai bentuk foto katalog yang menunjukkan model yang menggunakan produk yang dijual, lalu di sebelahnya terdapat pilihan warna serta nama dari produk tersebut sehingga mudah diingat. Yang keempat adalah feeds Instagram, di mana feeds yang paling diminati oleh responden berupa postingan yang memiliki warna yang sama, menunjukkan model, jenis hijab, serta warna yang tersedia. Namun tidak hanya foto produk, melainkan juga quotes ataupun informasi seputar hijab. Berikutnya, yang kelima adalah brand pilihan. Responden memilih Rabbani sebagai brand hijab yang ideal bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari logo, feeds Instagram, foto katalog, serta kualitas barang dan jasa yang mereka berikan bagi pembeli, sehingga dapat menjadi acuan bagi Moms Hijab untuk mengembangkan bisnisnya, baik dari segi brand maupun dari segi kualitas dan juga jasa. Yang keenam adalah ciri khas brand. Moms Hijab memiliki keunikan yaitu pelayanan request by order, di mana hal ini sangat jarang di kalangan penjual hijab syar'i lainnya. Oleh karena itu, logo yang akan dibuat harus menggambarkan hal ini. Selain itu, postingan feeds juga harus disusun agar dapat menunjukkan keunikan dari Moms Hijab sendiri. Yang ketujuh adalah model hijab yang disukai. Melalui pertanyaan model hijab yang disukai dan karakter apa yang ingin ditampilkan ketika menggunakannya,
Jawaban terbanyak dari responden kami adalah simple, elegan, nyaman, syar'i, namun tetap stylish dan modis, sama seperti brand Moms Hijab. Berikutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya Almira. Baik, setelah melakukan riset dan mendapatkan data bagaimana para responden kami melihat sebuah logo, tampilan desain katalog dari sebuah toko hijab, maka berikut adalah hasil akhir dari proyek kami yang sebelumnya juga telah melalui tahapan diskusi dan revisi. Nah, secara umum tampilan brand board kami seperti ini. Adapun logo, untuk bagian logo ini sebenarnya di awal kami membuat menggunakan warna dasar putih agar nantinya bisa diaplikasikan dalam beragam media. Namun sesuai keinginan klien, kami ubah dengan warna dasar sesuai dengan color palette yang ada. Nah, ketika kami mengajukan dua logo berbeda warna di atas, ternyata klien suka keduanya dan memutuskan untuk menggunakan keduanya. Namun dengan logo utama yang berwarna dasar hijau green tea dan secondary logonya yakni yang berwarna dasar terracotta. Kemudian ada logo variasi. Logo variasi ini kami variasikan untuk dapat digunakan sebagai stiker ataupun perekat dalam kemasan nantinya. Yang ketiga ada color palette. Di sini kami mengelompokkan warna dalam 3 kategori yang masing-masing ada 3 warna di dalamnya. Untuk kategori pertama, sesuai dengan request dari klien kami, yaitu menginginkan warna hijau green tea. Kedua, ada warna salem atau salmon, dan yang terakhir ada kelompok warna terracotta. Yang terakhir ada font. Font kami ada serif, yakni kami menggunakan Playfair. Yang kedua, handwriting kami menggunakan font Sacramento, dan yang terakhir sans serif kami menggunakan 2 font, yakni Poppins dan Hammersmith One. Nah, font ini kami pilih dan kami sesuaikan dengan font yang tersedia di Canva, karena klien kami terbiasa menggunakan Canva untuk hal editing. Font juga sudah kami pastikan di Google Font lisensinya yakni 100% free for commercial use. Nah, untuk detail logonya seperti ini. Sebelumnya kami memiliki 8 pilihan logo yang kemudian setelah kami berkonsultasi dengan Mas Wimar dan Mas Ika, akhirnya terpilih 4 logo di atas dan kemudian kami presentasikan kepada klien kami dan akhirnya beliau memilih logo nomor 2. Adapun revisi logo ini lebih pada pemilihan warna background dan penambahan tagline pada bawah logo. Selanjutnya yakni logo application. Berikut ini kami memberikan contoh pengaplikasian logo dari Moms Hijab yang bisa digunakan untuk packaging, thank you card, kartu nama, dan juga stiker. Yang pertama yakni packaging. Ibu Vivi selaku klien kami menginginkan packaging yang ramah lingkungan, mengingat sebelumnya beliau menggunakan plastik perekat untuk membungkus produk hijabnya. Kemudian kami memberikan pilihan box seperti ini yang terbuat dari karton dengan tambahan thank you card di dalamnya untuk memberikan kesan dan apresiasi kepada pembeli agar produknya bisa lebih berkenan. Bisa dibaca thank you card-nya. Dear Moms Hijab customer, terima kasih telah berbelanja di Moms Hijab. Semoga puas dengan pelayanan dan produk kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Support you to be syar'i Moms Hijab. Kemudian pengaplikasian logo selanjutnya yakni pada kartu nama. Di sini kartu namanya di bagian depan tampak logo Moms Hijab dan yang di baliknya menampilkan informasi data diri dari Ibu Vivi berupa nomor telepon dan alamat dari toko Moms Hijab. Kemudian desain feed akan dijelaskan oleh Teresia Echa. Untuk desain feeds, kami membaginya dalam beberapa konten. Yang pertama adalah konten quotes, karena Ibu Vivi sangat suka untuk membagikan quotes di media sosial. Oleh karena itu, kami juga membuatkan feeds untuk quotes yang nantinya akan diupload di Instagram. Lalu yang berikutnya adalah ucapan hari raya atau hari-hari besar Islam, dapat dilihat dalam contohnya yaitu untuk hari raya Idul Fitri.
Yang kedua adalah postingan untuk diskon. Dapat dilihat bahwa di sini ada contoh untuk diskon 10%. Yang berikutnya adalah feeds untuk cara pemesanan. Karena pemesanannya by order, maka kami memberikan satu feeds khusus untuk agar konsumen dapat melihat cara dari pemesanan di Moms Hijab sendiri. Yang berikutnya adalah feeds katalog. Yang terakhir adalah desain feeds untuk open pre-order pemesanan. Berikutnya adalah desain katalog, di mana desain katalog ini terdiri dari 2 slide. Pada slide pertama dapat ditunjukkan model yang menggunakan produk Moms Hijab, lalu yang pada slide kedua terlihat pilihan warna dari hijab yang dipakai, lalu aksesoris, serta cara untuk memesannya yaitu made by order. Nah, lalu pemilihan dari warna desain katalog maupun desain feeds menggunakan pemilihan warna yang sama dengan color palette yang tadinya sudah disebutkan oleh Almira di depan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baik, selanjutnya ya ini desain story. Desain story ini kami peruntukkan untuk keperluan yang hampir sama dengan desain feed. Namun desain story ini bisa digunakan setiap waktu. Mengingat juga klien kami aktif dalam membuat status WhatsApp, jadi mungkin medium story ini atau status ini bisa lebih mudah dan fleksibel penggunaannya. Nah, di sini kami memberikan contoh. Yang pertama ada desain quotes. Jadi di sini karena Ibu Vivi sering men-share dan membagikan statusnya mengenai quotes ataupun renungan, kami membuatkan desain ini yang kemudian ada diskon, informasi diskon, yang kemudian ada Moms Hijab sedang open order, dan yang terakhir informasi mengenai Moms Hijab sedang libur. Selanjutnya ya ini foto produk. Nah, seperti di awal tadi telah saya sampaikan bahwa Ibu Vivi berkenan untuk mengirimkan produknya. Sehingga kemarin Ibu Vivi mengirimkan 6 produk hijabnya dan kemudian saya potret. Ini saya memotretnya dengan latar belakang Masjid Agung Tuban. Dan saat itu memang saya terkendala model, akan tapi kemudian saya mendapat bantuan dari teman saya dan dia tidak keberatan. Nah, cuma memang kemarin waktu presentasi dengan Ibu Vivi menyampaikan sarannya dan sedikit menyayangkan adanya matchingan dengan pakaian yang model gunakan. Jadi foto hijabnya tampak tidak senada dengan pakaiannya. Tapi sejauh itu Ibu Vivi sangat puas dengan hasilnya. Nah, sekian presentasi Kreatif Brief pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.